Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baris tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala hamdahu awwala ayatin fi kitabi rahmatih wa ja'ala hamdahu akhira du'ain li ahli jannatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadata 'abdih wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqu wa'dih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil khalqi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil liqa'ihi, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati dan muliakan Kakanda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Sobri, yang kita sama-sama hormati dan muliakan Semeton Tiang Bapak Ustadz Isnaidi, yang hormati dan muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya segenap hadirin hadirat yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, benteng ngantuk niki nggih? Pertama-tama ngiring keberiok-riok melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, karena Allah masih berkenan menganugerahkan nikmat kesehatan, keafiatan dan kesempatan sehingga siang hari mangkiniki yang pelungguh bau beriok-riok hadir di tempat niki dalam rangka memperingati 2 tahun berdirinya pondok pesantren niki yang dirangkaikan sekaligus dengan peringatan Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nikmat kesehatan, nikmat Allah si paling luar biasa untuk yang pelungguh desenannya. Bapak Ibu yang berketuan, seandainya berdua pelungguh keteng miliaran, tetapi nyenten tebani ngelorangnya karena kencing manis. Lele pelungguh kencing manis, lele pelungguh sesak napas, lele pelungguh sakit mata jengket dicopot mata di rumah sakit. Nah niki Bapak Ibu rahimakumullah, arak dengan berdua miliaran keteng nyenten tebani ngelorang gula ya kencing manis. 2 miliaran nenten nebani ngelorang sia, ia darah tinggi. Nenten nebani ngupi, ia sakit ginjal. Niki. Arak sak bernapas, berngik-ngik ngadu oksigen dari rumah sakit. Tiap pelungguh walaupun sekedih rezeki Allah tetapi taat, tahu kita bersyukur, niki sudah anugerah yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam dan tanda lupa tahaturang kepada suri teladan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul bersabda, al-anbiya ahya'un fi kuburihim yusallun. Para nabi-nabi itu hidup dalam kubur mereka. Mereka bermunajat dengan pinta. Artinya nabi bahwa tiang pelungguh desenanian bersolawat di tempat niki, insya Allah solawat salam tiang pelungguh sampai di pada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak dengan mulia kan wafat Rasulullah kembali tanah dengan kita. Rasul menegaskan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sungguh Allah mengharamkan jasad nabi itu untuk dimakan oleh tanah. Amun tiang pelungguh meninggal, berak kita di dalam kubur.
tekakan si ulet, si gaya, si limpang, si tenda selapukna nggak kena waktu. Amun jasad para nabi utuh sampai hari kiamat. Maka oleh karena nikilah yang perlu Islamian berriak-riak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, arak dengan berketuan li ulama ngombe cara Nabi arak ngenal tiang pelungguh dari umatnya. Oh, sak pertama tiang pelungguh tetanda dari umatnya si Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena arak bekas-bekas air wudhu teh. Si kedua Bapak Ibu rahimakumullah tiang pelungguh Islamian tetanda dari umat Nabi Muhammad arak simahum fi wujuhihim min athari sujud. Arak bekas-bekas sujud li muan tiang pelungguh. Insyaallah pelungguh Islamian rajin salat nggih. Nggih. Insyaallah rajin salat walaupun salat subuhna waktu jelo. Arak salat subuh dia jelo. Arak pengantin baru kan. Ini lapor diri. Iki. Mun pengantin baru janura semama perihina simbol di sedina. Wahyu ngaji no kakak angkatna. Sirina ngapongan iki. Wah kamak sirina lain demakna. Nah dikahirna ngelampuh malika. Iki pengantin baru. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang sedang saya hormati, si kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanda tiang pelungguh Islamian era di alam mahsyar karena tiang pelungguh Islamian kerang nyebut arannya ketika di dunia. Tiang pelungguh Islamian terpanggil si Nabi ina sekene binti amak sekene amak sekene bin amak sekene pelungguh terpanggil maju rapat tahu tetokol melinggih dari Rasulullah SAW. Yang pelungguh Islamian yang dipanggil kebingungan, keheranan. Ya Rasulullah, dia deman pelungguh wika, ngaran tiang, ngaran papak tiang, ngaran papu tiang. Nabi menjawab, saya laik, sida kerang ngelek karan tiang di dunia, makin tiang tanda, saya sida, saya papak ada, saya papu balok ada. Niki keistimewaan yang pelungguh Islamian segera menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang sedang hormati, syukur yang pelungguh Islamian hadir le tempat yang Allah berkahi niki. Niki sudah luar biasa. Kehadiran yang pelungguh le tempat niki insya Allah menjadi barokah karena tiang pelungguh Islamian hadir di tempat niki menyebabkan tiang pelungguh Islamian terhindar dengan maksiat. Niki Bapak Ibu rahimakumullah. Seandainya pelungguh Islamian balik bisa jadi mantu TV serminante seriuante dengan berseluar kotak cewek-cewek. Nah kan di TV ini kan. Atau dengar itu lagu-lagu sak maksiat, lagu-lagu si merangsang syahwat, atau paling tidak amun bale mesa-mesa mungkin menghayal itu maksiat. Tetapi insya Allah hadir yang pelungguh di tempat niki, pendengaran terjaga, pandangan terjaga, pikiran terjaga, insya Allah waktu niki barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu kumpul bareng alim ulama. Niki khusus kanda Tuan Guru Haji Sobri. Niki kumpul yang pelungguh barang ulama. Nabi pernah berpesan, iltamisil barokah min zawil barokah. Carilah keberkahan dari orang-orang yang memiliki keberkahan. Alim ulama niki dicari barokah si Allah. Insya Allah hidup yang pelungguh Islamian pun dalam keberkahan. Bapak Ibu jamaah yang senamian yang hormatin, yang pelungguh Islamian hadir di tempat niki untuk mirengang pengajian, agar pengombe mirengang pengajian, agar leate yang pelungguh Islamian niki tertanam merasa yakin, agar tertanam
rasa takut dipakle azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi di bahasan ulama, a'zamul ataya minallah al-khasyah. Anugerah Allah si paling luar biasa untuk yang penuh senamian arak rasa takut. Takut kita melanggar larangan Allah, takut kita menyia-nyiakan waktu hidup dan diisi dengan ketaatan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, niki berkah luar biasa perlu hadir di tempat niki. Suatu hari Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi berketuan niki keketuanin si malaikat Jibril. Nabi dan malaikat Jibril niki berketuan. Ya Rasulullah, bemulian pelungguh barang tiang. Niki kata Jibril. Nabi menjawab, lebih mulia tiang kejasida wahai Jibril. Jibril bertanya, ingumbe alasan pelungguh hampuk pelungguh berbahasa pelungguh lebih mulia ketimbang tiang, kata Jibril. Nabi menjawab, karena Allah menciptakan engkau untuk menjadi utusan kepadaku. Jadi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Si kedua kemudian mulai Jibril niki melanjutkan pertanyaannya. Wahai Rasulullah, ente lebih mulia pelungguh kanci agama si jauh pelungguh. Nabi menjawab, lebih mulia agama si jauhku, bahasa Nabi itu. Jibril bingung kemudian berketuan. Ya Rasulullah, Nabi alasan pelungguh mengatakan bahwa agama si jauh pelungguh lebih mulia ketimbang pelungguh sendiri. Nabi menjawab, karena Allah mengutusku untuk menyampaikan ajaran yang aku bawa. Maka oleh karena itulah Bapak Ibu rahimakumullah, ulama menyatakan sesungguhnya agama Islam ibarat tali-tali Allah yang menjulur dari langit ke bumi. Siapa yang berpegang teguh, maka insya Allah dia selamat menuju ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah di kesempatan mungkin yang sampai kepada pelungguh terusang dijajarin pelungguh ngaji ledriki, sekolah ledriki, terus ngaji terus sekolah agar sukses dunia akhirat. Ledriki belajar ABC, le tempat lain ABC masih nggih. Ledriki belajar 1 tambah 1 sama dengan 2. Di sekolah lainnya 1 tambah 1 sama dengan 2 masih. Tinggi patuh. Sehingga ledriki wah tahu lagi SMP. Ledriki tahu ngaji. Insya Allah dijajarin teniki dari generasi-generasi yang Qurani, membanggakan orang tuanya dan menjadi penuntun tangan orang tuanya kelak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang senantiasa saya hormatin, arak cerita niki le dalam surga arak dengan toa nina mama, semakin Allah tinggikan derajatnya. Maka kedua orang tua niki bingung Bapak Ibu rahimakumullah. Berketuaan ya pada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, le dunia laik ya sederhana ibadah kaji. Tetapi kenapa semakin tinggi derajat yang engkau anugerahkan pada kami, kata kedua orang tua niki. Maka Allah menjawab pertanyaan mereka dengan ungkapan bi barakati du'ai waladikum sholih di dunia. Ini berkat dengan le doa pegawaian dijajari desa soleh soleha di atas dunia. Maka oleh karena itu Bapak Ibu rahimakumullah, terus bersemangat biayain dijajarin pelungguh berapapun biayanya, sehingga biaya-biaya si sugulang tiang pelungguh demi akhirat dijajarin pelungguh kelak akan Allah berikan balasan yang setimpal di alam akhirat. Dan juga Bapak Ibu rahimakumullah, nenten kanggo lupa untuk berimpak di tempat niki nggih. Berimpak amunara kota amal
amun narak tong lampa, amun narak napi sak tegelingang isi ya. Bega-bega seisi nggih. Nggih bega-bega. Sampunang 2000 bila perlu 20 seket 100. Niki kalau memang ada rezeki. Perlu berinfak, perlu bersedekah, bawa zakat harta, zakat nabi pun ke tempat itu untuk membangun. Niki. Yang cerita perlu harap satu kisah niki nggih. Kisah ahli sedekah. Kisah ahli sedekah. Suatu hari Siti Aisyah pergi di Pak Peken. Sampai lepekan Siti Aisyah niki beli budak nina. Beli ya budak nina bidang. Ngerti belum bidang Bapak Ibu? Oke, bidang lawarna putih. Oke. Ketika ngebeli budak bidang niki nina si Siti Aisyah jauh dulu sampai di Bali. Tatkala sampai di Bali, gedeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah malaikat Jibril memberitahukan Rasulullah bahwa budak perempuan yang hitam niki adalah penghuni neraka. Kaget Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung memerintahkan kepada Aisyah bahwa perempuan yang hitam kau beli dari pasar ini adalah penduduk neraka. Kemudian Aisyah mengambil inisiatif untuk nyedik dengan nina sabidang budak niki. Amun meno mangkin pelungguh tinggalkan tempat niki. Udin Siti Aisyah. Setelah niki Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum budak perempuan yang hitam niki berangkat pergi meninggalkan rumah Rasul, Aisyah sempat memberi bekal dalam perjalanannya berupa korma. Kembang budak perempuan niki korma Siti Aisyah. Jangan-jangan lek lampaknya, lek perjalanannya lampak ya. Akhirnya berangkatlah pergi budak perempuan niki Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian di tengah perjalanan budak perempuan niki lapar. Ingat dia, oh Rasulullah ngebeng aku korma. Kemudian disantaplah korma niki menghilangkan laparnya. Di saat mengelorang korma, budak perempuan yang hitam niki liwat dengan ngentik tiani kelaparan. Gimana sih dengan niki napi kelorang deh. Oh dia ngelorang korma tebing si Rasulullah. Oh dia ngerasa sekejap udah yang lapar niki. Tidak jelo dia mau ngelorong kan. Saking asik na budak perempuan niki, dia ngelah ngendang dengan sak kelaparan niki ngelorang korma karena ya tebing si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai besuh dengan niki. Kemudian berangkat pergi. Nah ketika niki pula kembali malaikat Jibril tulak di pada gedeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulak Jibril, ya Rasul, perempuan yang hitam budak niki tadi Allah tetapkan jadi penghuni neraka, makin sudah dipindah takdirnya menjadi penghuni surga. Yang ngumpai Jibril pertanyaan Nabi, karena budak perempuan niki sudah bersedekah. Maka kemudian segera Siti Aisyah mencari budak perempuan niki untuk kembali. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, barokah dengan sedekah niki bisa membuat kasih sayang Allah dengan niki jadi penghuni neraka pindah menuju penghuni surga. Penunggu senamian melihat dia jadi penghuni surga. Nah kalau melihat jawaban pelungguh, maka mulai makin setelah pelungguh mendengar cerita niki, setiap hadir di tempat niki atau kapanpun ada rezeki lebih, jangan lupa sisihkan untuk pembangunan pondok pesantren Darul Quran wal Ahkam. Sanggup nggih? Insya Allah. Amun penunggu senamian niki berniat sedekah, insya Allah umur pelungguh panjang Bapak Ibu. Insya Allah rezeki pelungguh berlimpah dan barokah. Insya Allah kematian pelungguh husnul khatimah. Insya Allah bijajari pelungguh, papu jari pelungguh jadi anak yang soleh dan soleh. Niki amun pengirang dari ahli sedekah. Panen pelungguh misal, bawa zakatnya tiba diberi.
berdua pelengguh. Misal kepeng bega sampai zakat bawa di pada deriki. Selapu anta takut miskin, selapu anta takut su'ul khotimah, selapu anta takut rezeki sempit, selapu anta takut berdua dijajari sak berandal ahli maksiat. Tetapi manakala tertakut marak niki, kemudian solusi terbaiknya adalah sedekah, maka lakukan. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak Ibu, dulu niki karing 3 menit ya, karing 10 menit kan ya, karing 10 menit anggap itu cerita niki. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, arak suami istri yang ahli ibadah, taat luar biasa Bapak Ibu. Lagu miskin, senina semamak niki miskin, kelaparan, sering nentang beli kepeng belanja. Akhirnya ngendel yang sebini na kakak angkat. Ya mulai ya kita sugih, amun duit harta kan mau kita bersedekah, mau kita ngadakan fakir miskin yatim piatu, pembangunan tempat ibadah. Terus berembekan tanah unin semama, wang lelah tuh Musa lagu di ini unin semama. Biasanya sanina doang girang mengeluh kan? Iya. Senina doang kena semama. Aneh kenyangan usaha unin. Aneh pacuan lalu pintar rezeki. Kena doang keluhan sebini tertarik lebale kan? Akhirnya unin sebini nah. Kedumpak timpak balik Nabi Musa terkembek, kan Nabi Musa ngerawaskan ke Allah, baris ngerawasan itu. Oh aneh unin semama. Berangkatlah suami istri niki ke rumah Nabi Musa alaihissalam. Arah Nabi niki unin bahasa Nabi Musa. Oh marak niki tiang senina semama kelaik tiang usaha ini luwe rezeki tiang melihat yang jadi dengan sugih. Terus Nabi maksud lukuh mungkin kan penunggu Nabi Musa saat ngerawas barang Allah, coba rawasan tiang dipali Allah akan mencanin tiang dari hamba si kaya raya. Oke oleh Nabi Musa, munajatlah Nabi Musa. Ketika munajat Nabi Musa, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah berjanji, Musa gin kusugihang pasangan suami istri ini lagu hanya sekedar setahun doang. Setelah liwat setahun gina tulak miskin sanggup ndek ya. Onggeh nenek kaji mangkin yang badai. Senina semama. Nile sudah sugih tersugihan si Allah lagu setahun doang. Setelah setahun gina tulak miskin, gina tulak pakir, melarat marak biasa. Kemudian hari udin gelak senina. Oh iya waktu mah. Lihat kita mau sudah setahun doang kan. Iki. Pada malah yang berlugah mudah sudah kan paling telantai 2 bedil mobil, kulkas, TV, AC, ket yang terduit bang. Ini kan gaya hidup kan. Nah melihat itu terusan lah, dekat-dekat setahun dia kembali. Yang penting pengidapin dengan sugih. Akhirnya dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu rahimakumullah, sugih dengan ini luar biasa sugihnya. Tetapi dengan sak sugih niki ingat ya, lain kenyangan miskin melarat, melihat kita bekakenan, melihat kita segala macam, kakak ongkat seninakna, mungkin gak tekereng-kereng besodakoh mai, kelihat fakir miskin, kelihat yatim piatu, sumbang madrasah, sumbang musalla, sumbang masjid, sumbang dengan sak nuntut ilmu, sumbang majelis ilmu, majelis zikir. Harta benda suami istri ini terus saja disumbangkan ke fakir miskin, tempat ibadah, anak-anak yang menuntut ilmu. Sampai 1 tahun kekhawatiran, keresahan luar biasa di senina semamak niki. Sehingga Allah berjanji ngebiar ya kekayaan hanya sebatas 1 tahun. Datang 1 tahun, yuk kakak ongkatnya, maka cuma tertulang miskin. Arwani nyerahkan pacar sedekah sering luwek bersedekah Bapak Ibu. Sering kerang sedekah. Sampai Nabi Musa bingung. Kan Allah berjanji minai miskin, minat sugih hanya 1 tahun. Munajatlah Nabi Musa. Ya Allah, kan janjin pelungguh tipak lek hamba sak dua niki ngicanin ya kekayaan 1 tahun. Niki sudah lebih bertahun-tahun makat nenten teman tulak miskin. Nabi jawaban Allah Bapak Ibu rahimakumullah.
Musa, aku anugerahkan dia kekayaan, bukaanku ya satu pintu rezeki. Ternyata hambangku si senina semama ini membukakan dirinya beratus-ratus bahkan beribu-ribu pintu rezeki untuk hamba-hambangku si lainang. Ndekku semel gimnina ia jatuh miskin malik. Nah, paham penunggu cerita ini? Nggih, amun temele sugih sedekah dipadriki nggih. Nggih, sedekah. Sempaitan kepeng ke malam, sempaitan kepeng ke jelo, sempaitan kitab diberi, sempaitan Al-Quran, sempaitan sajadah, niki kalau beli atap, beli cat, pokoknya sumbang le beriki. Insya Allah rezeki kita berlimpah dan barokah. Umur tebelo, belo umur te, insya Allah dijajarin tersoleh-solehah. Akhir kehidupan te insya Allah husnul khotimah. Niki paham pelungguh cerita dulu niki kan? Ya Allah, sampunan khawatir mau salah lagi sedekah kelema udine sampunan. Yang penting karena Allah sudah titip di tempat niki sedekah jariah pelungguh. Sampunan ragu-ragu. Cerita tiang si beruk tentang budak perempuan yang hitam niki arak di dalam kitab Sahih Bukhari, arak di dalam kitab Sunan Abu Daud. Niki sahih ceritanya. Bahkan si terakhir niki Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah bercerita arak dengan amuna bersodakoh tengah malam. Inumben dia milih tahu sih dengan sodakoh nyebut-nyebut doang nih sodakoh. Malam pertama subuh ke malam sepi dengan bendak harta bendana sabar harga untuk sedekah. Baiknya sebut dengan mama. Oh niki penunggu sedekah jariah nggih. Dia dijajari penunggu ngelor le balik belanja ya nanti kebutuhan. Ule dengan sadayana ke malam niki. Tiba-tiba kelema ribut gubuk. Ya kembali dengan obat sodakoh lebih malam dipalai maling sedekah yang nonton. Ternyata yang disodakahin maling mikir dengan sodakoh niki. Ahli sodakoh niki mikir, ya Allah sia-sia sodakoh kaji. Maka kaji sedekah dipalai maling ya Allah. Oh mungkin tidak mau kaji sedekah maling, kaji hati-hati, lebih selektif. Akhirnya malam berikutnya maling sodakoh ke malam. Dayatnya dengan Nina petang kelam dayatnya. Oh niki belum sedekah jariah kadu belanja yang dijadi belum ngelor. Tuh hartanya. Kelema-lema ribut gubuk. Nanti ributannya ternyata sedekah ini niki pelacur. Tahu belum pelacur? No saya jual tahu no. Iki pelacur sedekah ini. Lelah dengan mikir, ya Allah sedekah jariah kaji salah malik malam kedua pelacur sedekahin kaji. Oh jemaah jak hati-hati tapi dan pilih satu sedekahin tak ada salah lain sedekah ni malik malam ketiga sedekah ya petang kelam. Begitu dengan mama niki harta benda rezeki dia udah di pada badan pelunggu hati narak ke lorang si dijajari. Oh terima kasih. Kelema-lema ribut gubuk. Ternyata sang nerima sedekah niki dengan paling sugih le gubuk ini. Lah mikir ahli sedekah ya Allah. Telu malam kaji bersedekah nyala-nyala diri. Malam pertama maling nerimanya, malam kedua pelacur, malam kedua dengan ahli harta. Aduh geraknya sedekah wah. Mikir ini. Kemudian kelolosan ya pedang dengan niki ahli sedekah niki le pedang dalam mimpina datanglah dengan niki malaikat sebenarnya datang le dalam mimpina ahli sedekah sampunang pelungguh berkecil hati sampunang pelungguh merasa kecewa benda pelungguh anggap sedekah jariah pelungguh niki sia-sia. Lo malam pertama maling sedekahin pelungguh agar pelungguh wikan maling sak sedekahin pelungguh gara-gara sedekah pelungguh dipalih maling niki ia jari ahli tobat enggah nenggawi memaling. Malam kedua ketika sedekah pelungguh dipalih pelacur gara-gara sedekah pelungguh niki pelacur ahli maksiat makin jari ahli taat kah menjadi pelacur.
malam sak ketelu sedekah jariah pelungguh dipalik dengan kaya raya, mulai bakhil pelit mangkin jari ahli sedekah nurut pelungguh sampunang berkecil hati. Insya Allah berungguh herak tama surga melalui pintu sedekah. Insya Allah harta benda pelungguh Allah balas dengan kenikmatan yang kekal di dalam surga. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, jangan lupa sedekah, lebih-lebih mungkin bulan Rabiul Awal. Amun pelungguh meriap, coba tamu-tamu keluarga, teman-teman lengan desa jauh-jauh datang ketik berkeluar di gedang pelungguh. Segera kemai angen dan di sedekah di pada fakir miskin sale deket gedang pelungguh tetangga warga. Nauzubillah summa nauzubillah min zalim. Bapak Ibu rahimakumullah, sekedar niki buat yang aku di kesempatan mangkir niki arak tanda Tuan Guru Haji Sobri nyampean nasihat-nasihat agama di Pakle Pelungguh. Bapak Ibu rahimakumullah, amunara tutur kata yang si kurang berkenan sekali malik mohon maaf nggih. Mohon maaf amunara kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.